Hari ini mata dunia sedang dibuka oleh Allah tentang Palestina. Di Syam Dajjal dibunuh, di Syam terjadi Malhamah Al-Kubra, dan di Syam terjadi kembalinya janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh Islam, dan itu tempatnya adalah Syam, Palestina. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Di sini Allah berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh bahwa mereka pasti akan kembali memimpin di muka bumi sebagaimana dulu orang-orang sebelum mereka telah memimpin di muka bumi. Ini ayatnya, lihat terjemahannya. Allah berjanji bahwa pada akhirnya kamulah pemenangnya dan kamulah penikmat husnul khotimahnya. Uniknya, hadirin yang kami cintai, ternyata hari ini mata dunia sedang dibuka oleh Allah tentang Palestina. Dan apa kaitan Palestina dengan kajian kita? Langsung saja, ternyata janji Allah surat An-Nur ayat 55 ini terwujudnya pusat dan sentralnya adalah Palestina ini sendiri. Sekarang Palestina sedang berdarah-darah. Sekarang Palestina sedang pertempuran yang sengit, sedang hancur-hancuran untuk menaklukkan simbol musuh dan simbol kejahatan akhir zaman, yakni Dajjal dengan Yahudinya. Sekarang Yahudinya dulu, nanti baru Dajjalnya. Yahudinya selesai nanti insya Allah di tangan para mujahidin kita. Dajjalnya datang, Allah turunkan pula antinya Isa alaihissalam, maka disikat Dajjal dan Yahudinya dihabisi oleh para mujahidin sehabis-habisnya, dan itu semua terjadi di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terjadinya semuanya di Palestina. Di Palestina, di bumi Syam Nabi Isa turun. Di Syam Dajjal dibunuh. Di Syam terjadi Malhamah Al-Kubra, dan di Syam terjadi kembalinya janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh Islam, dan itu tempatnya adalah Syam, Palestina. Takbir. Jadi kalau kita mau cerita tentang nubuat Palestina dan nubuat akhir zaman, hidup banget Bapak Ibu, hidup sekali. Yuk kita lihat dulu hadis sahih riwayat Imam Ahmad berikut ini tentang 5 fase. Kita singkat saja karena kita semua sudah tahu. Di 5 fase ini Rasul berkata, sejak saya diutus kalian semua nanti akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase nubuah. 5 fase. Fase kenabian, 23 tahun. Nabi meninggal, masuk fase kedua. Fase khilafah rasyidah ala minhajin nubuah, 30 tahun. Lalu kata Rasulullah, masuk fase ketiga. Fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling panjang, 1227 tahun. 3 fase ini Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Dan tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, pemerintahan Islam mendunia berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Mulai tanggal itu sampai hari ini kita sedang berada di fase tergelap, di fase terberat, di fase di mana kita terpuruk. Islam dihabisi bulan-bulanan. Kaum muslimin ditindas di mana-mana. Para ulama dizalimi. Syariat Islam dikebiri. Di mana-mana Islam dianggap musuh bersama. Fase keempat, umat Nabi yang mampu tegar,
umat Nabi yang mampu sabar, umat Nabi yang berhasil menampakkan dirinya muslim kafah, mukmin haqqan. Dinobatkan oleh Nabi dalam hadisnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Jadi Nabi menobatkan orang yang hidup di fase keempat dengan saudara-saudaranya. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang nanti datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka berpegang erat dan kuat dengan risalahku. Mereka berpegang erat dan kuat dengan ajaranku. Fase keempat ini, kata Rasul, siapa yang mampu bersabar, siapa yang mampu tegar, maka nilai pahala yang mereka dapatkan di masa itu 50 kali lipat pahalanya kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat. Kaget para sahabat, seperti enggak terima. Lalu mereka tanya, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna am minhum? Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami, apa 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, bal minkum. Bukan 50 kali lipat pahala yang hidup di zaman mereka, tapi 50 kali lipat pahala kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Ini dihadiahkan Allah untuk orang-orang Islam beriman yang tegar, sabar, istiqomah dalam menghadapi beratnya menjalankan Islam, beratnya memperjuangkan Islam. Dan untuk contoh paling ideal tentang masalah ini semuanya, ketegaran, ketabahan, kesabaran, perjuangan, jihad, pengorbanan, semua contoh ideal ada di Palestina.